Mari sama-sama katakan, bersama Yesus dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar agama Kristen. Namun sebelumnya mari kita berdoa menyerahkan pelajaran agama Kristen ini di dalam doa. Miss akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau belajar agama Kristen. Tuhan yang memberkati, biarlah kami boleh mengerti dan memahami segala materi yang Yesus jelaskan, sehingga kami benar-benar menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari adik-adik kita akan menyimak video pembelajaran ini. Hari ini kita akan belajar tentang tubuhku harus kurawat. Bacaan Alkitab terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dan Amsal 17 ayat 12. Tujuan dari pembelajaran ini supaya adik-adik mampu menceritakan pengertian merawat tubuh. Di slide ini kita akan mendengarkan tentang kisah Bayu. Bayu adalah siswa kelas 1 sekolah dasar. Setiap pagi Bayu harus pergi ke sekolah. "Ibu, aku pergi ke sekolah dulu ya." Bayu berpamitan kepada ibu. Kemudian ibu memberi bekal Rp2.000. Ibu menasihati Bayu, "Jangan jajan sembarangan nak, supaya sakitmu tidak kambuh." Iya Bu, sahut Bayu. Hari ini Bayu sangat bersemangat. Pelajaran pertama adalah bahasa Indonesia. Bayu sangat suka belajar bahasa Indonesia. Tiba-tiba bel berbunyi 2 kali. Tet, tet, waktunya istirahat. Bayu bersama teman-teman pergi ke kantin. Wah, ada banyak sekali makanan lezat. Karena hari ini cukup panas, Bayu memutuskan membeli 2 gelas es dan makanan ringan. Ia menyantapnya dengan lahap. Bayu melupakan nasihat ibunya. Nah, singkat cerita, pada malam harinya Bayu demam. Badannya sangat panas. Bayu batuk. Akibat minum es, penyakit amandel Bayu kambuh. Ibu sudah menasihati Bayu, tetapi Bayu lalai merawat tubuhnya. Ayah dan ibu kebingungan. Bayu diberi obat supaya cepat sembuh. Keesokan harinya, Bayu belum bisa ke sekolah. Ia harus beristirahat supaya benar-benar sembuh. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang Bayu. Dan di slide ini kita akan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apakah nasihat ibu kepada Bayu? Yang kedua, apa yang dibeli Bayu di kantin? Dan yang ketiga, apakah Bayu mengingat nasihat ibu? Yang keempat, mengapa Bayu sakit? Nah, adik-adik, jawabannya kita akan bahas di virtual Zoom meeting. Adik-adik, kita akan membahas merawat tubuh. Anak yang baik tentu harus merawat tubuhnya, bukan? Tuhan juga ingin supaya kita merawat tubuh dengan baik. Ayo kita baca firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Dan lanjut di ayat yang ke-20, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Jadi, adik-adik perlu mengingat bahwa tubuh diciptakan oleh Tuhan. Kamu sudah pernah mendengar cerita ciptaan Tuhan, bukan? Yuk, kita sebutkan ciptaan Tuhan hari pertama sampai hari ke-6. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala, hari ketiga Tuhan menciptakan pohon, ada lautan dan daratan. Dan hari keempat Tuhan menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Hari kelima Tuhan menciptakan ikan dan burung. Dan hari keenam Tuhan menciptakan binatang dan manusia. Nah, jadi manusia diciptakan Tuhan pada hari ke-6 adik-adik. Tuhan menciptakan manusia dengan baik. Itu artinya tubuhmu adalah ciptaan Tuhan. Tubuhmu adalah milik Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 27.
Sekarang mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai 27. Begini firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Demikian firman Tuhan adik-adik. Bahkan di dalam firman Tuhan ini mencatat dengan jelas bahwa tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi karena Tuhan telah menciptakan kita dan memberikan tubuh, maka kita harus merawat tubuh dengan baik. Tubuh yang dirawat baik pasti akan sehat. Kalau tubuh sehat, kamu bisa melakukan apa saja. Misalnya, 1. Berdoa kepada Tuhan. 2. Beribadah kepada Tuhan. 3. Menyanyi lagu gereja dengan gembira. 4. Bermain bersama. Yang 5. Belajar dengan orang tua. Yang 6. Membantu ayah menyapu halaman. Lalu yang 7. Membantu ibu mengasuh adik. Yang 8. Berlibur dengan keluarga. Nah, adik-adik bisa melakukan apa saja. Menyenangkan bukan? Kamu sudah tahu bahwa bila tubuh sehat, pasti senang. Di slide ini, kita akan melihat ada beberapa cara untuk merawat tubuh. Misalnya mencuci rambut, mencuci tangan, gosok gigi, menggunting kuku yang sudah panjang supaya tidak ada kumannya, lalu ingat mencuci kaki dan beristirahat dengan cukup. Jadi, Tuhan ingin kamu merawat pemberian Tuhan. Tubuhmu adalah pemberian Tuhan adik-adik. Tubuhmu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ingin kamu memuliakannya dengan tubuhmu. Jadi, yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa tubuh adalah pemberian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus peduli dan menyayangimu. Tuhan ingin adik-adik bertanggung jawab terhadap tubuhmu. Dia ingin kamu hidup sehat. Oleh karena itu, rawatlah tubuhmu. Kalau tubuhmu sehat, kamu bisa melakukan apa saja, bermain, belajar, dan berlibur. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di Google Classroom maupun di kelas virtual Zoom Meeting. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.